Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa bersama saya Zoya Soraya dalam acara Progressive Talk. Pada kesempatan kali ini saya membawa tamu spesial kita pada kesempatan ini, yakni pegiat literasi fikih wanita sekaligus beliau merupakan pengajar aktif di pesantren progresif. Assalamualaikum Ning Manzilatul Hasanah. Waalaikumsalam Zoya. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini tentunya muslimah wajib ya untuk tahu seputar haid, nifas dan istihadah. Jadi di sini Ning Manzil akan mengulik seputar 3 darah tersebut. Ya, masuk ke pertanyaan pertama nih. Jadi perbedaan dari haid, nifas dan istihadah itu sendiri itu seperti apa? Oke. Jadi kita pertama-tama kita sebagai seorang wanita itu mengalami mengeluarkan beberapa darah dalam kehidupan kita ya Bu. Yang mana kita wajib bisa mengidentifikasi darah apa yang sedang kita keluarkan. Darah di dalam fikih itu ada 3 macam, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid yang pertama harus kita ketahui adalah darah haid. Apa darah haid itu? Darah haid adalah darah alami atau darah perwatakan yang ditakdirkan oleh Allah terjadi kepada seorang wanita. Jadi apa karakter darahnya keluar itu secara alami, bukan karena sakit, bukan karena jatuh atau bukan karena minum obat, tapi darah alami. Darah alami tersebut dikeluarkan oleh seorang wanita bisa dihukumi haid itu mempunyai 4 syarat. Yang pertama, darah alami tersebut harus dikeluarkan oleh seorang wanita yang minimal berumur 9 tahun komariah. Jadi minimal umur yang mengeluarkan darah bisa dinamakan haid adalah 9 tahun komariah. Kemudian yang kedua, minimal darah yang keluar adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Maka kalau darah itu keluarnya cuma 2 jam, 3 jam, bukan dinamakan darah haid. Haruslah dia keluar minimal 1 hari 1 malam. Kemudian syarat yang ketiga darah itu bisa dinamakan darah haid adalah apabila darah itu keluarnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Jadi jangan enak-enakan keluarnya 20 hari, enggak sholatnya 20 hari, itu salah. Jadi batas aktarul haid atau paling banyaknya haid itu 15 hari 15 malam. Terakhir bisa dinamakan darah haid kalau antara darah haid 1 dan darah haid selanjutnya itu mempunyai jarak minimal 15 hari 15 malam. Jadi secara ketentuan berarti haid itu mempunyai minimal umur yang mengeluarkan. Seorang wanita minimalnya berapa yang mengeluarkan. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah ketentuan waktu keluarnya darah tersebut. Berarti kalau 2 hari apakah haid? Berarti iya, karena dia sudah masuk minimal waktu haid dan tidak melebihi batas maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam. Seperti itu untuk ketentuan haid. Jadi memang untuk durasi ini masing-masing wanita berbeda ya? Nggih. Jadi wanita bisa berbeda-beda durasi waktunya selama dalam ketentuan ini, karena itu bergantung mungkin iklim, kesehatan, ya kan? Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang deras terus, ada yang enggak deras. Itu tergantung dengan individu wanita di masing-masing daerah. Atau di usia kadang-kadang bisa berubah-ubah. Selama tidak keluar dari
4 syarat yang disebutkan tadi masih bisa digolongkan atau masih bisa dimasukkan sebagai darah haid. Selanjutnya darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar dari vagina seorang wanita setelah kelahiran bayi atau setelah melahirkan bayi. Jadi setelah kelahiran bayi sudah sempurna keluar semua tubuhnya, dari mulai kepala sampai kaki, lahirlah seorang jabang bayi. Setelah itu kemudian keluarlah darah, itu adalah darah nifas. Jadi kalau kita misalnya nih, kalau saya pernah mengalami anak kembar, ya, melahirkan 2 anak, maka bisa dinamakan darah nifas kalau darah itu keluar setelah kelahiran saya sempurna, yaitu setelah kelahiran anak yang kedua. Jadi nifas itu bisa dihukumi nifas kalau darah kita itu sudah kosong dari janin atau dari bayi. Kemudian bayinya juga bisa bayi yang sempurna atau bayi yang berupa mudghah atau alaqah. Jadi kalau orang keguguran yang keluar itu gumpalan darah atau bayi yang belum sempurna, itu juga bisa masuk di dalam kategori nifas. Jadi meskipun seorang ibu yang keguguran, berarti ada masa nifasnya juga. Iya. Jadi nifas itu darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita setelah bersihnya rahim dari bayi atau calon jabang bayi. Yang mana ketika itu tadi daging keluar, seorang suster itu bisa tahu, oh ini kalau diteruskan ini bisa jadi anak. Bukan tumor, bukan kanker ya. Kalau kadang kan ada operasi yang mengeluarkan gumpalan darah, tapi penyakit. Tapi kalau yang dikeluarkan itu adalah gumpalan daging dan darah. Namun ketika suster atau dokter ketika mengoperasi bilang itu adalah calon anak, kemudian keluar secara sempurna, setelah itu mengeluarkan darah, maka darahnya disebut sebagai darah nifas. Itu masih ketentuan pertama. Kemudian nifas ini mempunyai masa minimal dan maksimal. Minimalnya yaitu 1 tetes. Minimal darah nifas itu keluar disebut darah nifas yaitu setelah melahirkan, dan minimalnya 1 tetes. Dan maksimalnya adalah 60 hari 60 malam. Setelah 2 darah itu, setelah wanita insya Allah bisa membedakan 2 darah itu, jika ada darah yang keluar tidak sesuai dengan ketentuan darah haid dan darah nifas, dimasukkan darah haid tuh nggak sesuai, kok kurang dari minimal, lebih dari maksimal, dimasukkan ke dalam darah nifas, kok nggak sesuai, kok terlalu banyak misalnya, kok waktunya nggak tepat misalnya, maka darah itu adalah darah istihadah. Darah istihadah itu darah ketiga apabila darah yang dikeluarkan tidak masuk dalam ketentuan haid, juga tidak masuk di dalam ketentuan nifas. Itu adalah darah istihadah. Yang mana konsekuensi hukumnya, darah nifas dan haid itu adalah hadas besar, maka kita nggak boleh sholat, nggak boleh pegang Quran, nggak boleh masuk masjid, tidak boleh berhubungan badan, dan seterusnya yang ada 10. Dan sebaliknya darah istihadah itu adalah ketika seorang wanita keluar darah tidak sesuai dengan ketentuan darah haid dan nifas, tapi dia tetap diwajibkan sholat dan boleh melakukan ibadah seperti orang yang suci dengan beberapa ketentuan. Seperti itu. Jadi wanita harus bisa membedakan darahnya ini termasuk haid, oh iya haid. Kalau enggak haid, oh paling nifas. Oh tidak nifas juga, oh berarti istihadah. Karena darah cuma ada 3, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Tapi ini menarik soal darah istihadah. Iya. Ketentuan yang seperti apa ya? Maksudnya yang ini
ini harus muslimah itu tahu gitu ketentuan untuk melakukan hal tadi yang disebut kewajiban yang masih bisa dilakukan, dan yang hal apa nih dari apakah secara keluar daerah istihadah itu terus kita nggak apa-apa sholat begitu saja atau seperti apa ada ketentuan-ketentuan? Jadi kalau seorang wanita itu mengalami darah istihadah, misalnya nih kita keluar darah melebihi 15 hari, maksimalnya 16 hari, tapi kita keluar darah terus selama 16 hari misalnya, atau kita mengeluarkan darah kurang dari 1 hari 1 malam, kita keluar darahnya cuma 4 jam, ternyata besok-besoknya nggak keluar, maka pada masa itu kita wajib sholat, wajib puasa. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan yaitu dalam masalah bersuci. Kalau biasanya kita ketika akan sholat, kita bersuci, kita wudhu dengan niat nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Ketika istihadah, karena kita dalam keadaan keluar darah, ya kan? Kita dalam keadaan keluar darah terus menerus, maka wudhunya nawaitul wudhu'a listibahatis sholat. Aku niat wudhu supaya diperbolehkan sholat. Dan wudhunya hanya boleh untuk 1 kali sholat fardu. Jadi nggak boleh wudhunya aku 1 wudhu tak pakai sholat duhur dan asar, nggak boleh, karena dia istihadah dan bersucinya atau wudhunya memakai niat nawaitul istibahatis sholat. Begitu juga nanti ada dibersihkan, kemudian disumpel, kemudian memakai pembalut yang bersih seperti itu, dan sholatnya harus di awal waktu. Ada beberapa ketentuan bersuci dan ibadah bagi orang yang istihadah. Saya pernah dengar wajib mandi setiap sholat itu dibenarkan apa tidak ya? Yang apa? Terkait istihadah. Oh, jadi ada. masih keluar gitu. Ya. Jadi setiap mau sholat harus melakukan mandi bersih. Ini pentingnya. Ya. Wanita itu untuk mengetahui haid dan nifas itu tidak bisa 1 hari. Gak bisa instan tuh. Kalau saya dulu mondok itu 6 tahun atau 8 tahun belajar terus tentang haid dan nifas. Seperti kasus yang jenengan katakan itu tadi, itu ada nanti di kasus istihadah yang mustahadah, yang mutahayyirah. Bingung dia nggak tahu adatnya, dia nggak bisa membedakan darahnya, nggak ngerti kebiasaannya, waktunya, kira-kiranya dia nggak tahu. Maka dia untuk kewajiban dia dihukumi sebagaimana orang yang suci, untuk larangannya dia dihukumi sebagaimana orang yang haid. Jadi dia nggak boleh berhubungan dengan suaminya. Tapi untuk sholat, untuk puasa dia wajib. Dan tata caranya ketika setiap mau sholat dia harus mandi besar. Karena nggak tahu ketentuan, karena dia nggak tahu kira-kira dia haid. Jadi tidak bisa dihukumi mana haidnya, mana istihadahnya, maka dia masuk ke mutahayyirah. Dia harus bersuci setiap sebelum sholat. Makanya bagi wanita ini penting untuk mencatat kita haid jam segini, tanggal segini, berhenti jam segini, tanggal segini, supaya kita terhindar dari suatu saat kalau kita darahnya kita putus nyambung terus lama, itu kita nggak masuk ke dalam kategori mutahayyirah yang nggak tahu kebiasaannya seperti apa. Sedangkan kalau orang mustahadah itu nanti menghukuminya kalau nggak dari kebiasaannya, kalau nggak gitu dari sifat darahnya. Penjelasannya sangat clear buat saya ya ini. Semoga juga untuk sahabat muslimah yang sedang menonton ini benar-benar jadi manfaat untuk kita semua. Amin. Ini saya tadi pertanyaan pribadi sebenarnya. Ya. Ini ada Q&A juga. Sebenarnya kita menyediakan Q&A
khusus buat sahabat Progresif TV seperti itu. Jadi sudah ada masuk beberapa pertanyaan terkait ini nih. Langsung saya bacakan nih. Yang pertama nih terkait haid yang mampet, sudah 10 hari mampet, setelah suci dapat 2 hari keluar lagi. Tapi warna ini ada warnanya juga nih, warnanya keruh kecoklatan seperti tanah liat. Apakah ini dihukumi darah haid, istihadah atau darah apa ya? Jadi ada seorang wanita keluar darah 10 hari. 10 hari. Terus berhenti, dia mandi suci. Begitu nggih. Terus 2 hari kemudian keluar lagi. Kalau dia bisa memastikan kalau itu memang darah, dan memang dari salah satu warna darah itu ada warna coklat, ada warna keruh. Jadi itu masuk. Berbagai macam warna darah itu banyak banget dari mulai hitam, merah, merah muda, merah pekat, ya kan, oranye, ada juga coklat. Seperti tanah liat, apalagi itu lazim terjadi kepada kita di masa-masa mau berhenti. Nah, kalau ada seorang wanita 10 hari mengeluarkan darah, kemudian berhenti 2 hari, kemudian keluar lagi coklat, ya seperti bahasan kita tadi, berarti kalau selama tidak lebih dari 15 hari, walaupun terputus-putus, dan lebih dari 1 hari 1 malam, ya kan? Karena sudah 10 hari itu tadi, maka juga masih masuk haid, masih masuk dalam ketentuan haid. Semoga bisa membantu ya, jawabannya jelas. Terus yang kedua ini, bagaimana jika sedang mandi besar tapi keluar darah, tapi setelah mandi sudah tidak keluar lagi? Nah, mandinya ini sudah suci atau dia harus mandi lagi ya? Jadi pas mandi itu dia merasa sudah bagaimana jika sedang bersih besar? Ya, sudah bersih. Tapi ternyata pertengahan mandi keluar lagi. Terus ini harus dia ulang, dia lanjutkan atau seperti apa? Karena setelah itu, maksudnya hukum dari mandinya ini sudah benar-benar mandi bersih atau belum? Karena setelah itu sudah tidak keluar darah lagi. Jadi ini pertanyaan tentang mandi besarnya ya, hukum mandi besarnya. Pada dasarnya seorang wanita itu kalau sudah bersih darahnya itu kan wajib mandi ya Bu ya. Wajib mandi supaya membersihkan dirinya dari hadas besar, yaitu haid. Dia sudah mampet tapi dia belum suci kalau dia belum mandi besar. Jadi syaratnya kita suci itu kalau darahnya mampet dan kita mandi besar. Nah, mandi besar ini rukunnya ada 2. Rukunnya adalah niat dan juga meratakan air ke seluruh anggota badan kita tanpa terkecuali. Nah, kalau seperti kasus ini, dia merasa sudah bersih, dia mandi, tentunya niat itu di permulaan mandi, tidak mungkin di tengah-tengah ya Bu ya. Dia mandi, tengah-tengah mandi belum tuntas, dia melihat ada guratan, seret, ternyata keluar lagi. Ya otomatis mandinya batal. Kenapa? Karena ada rukun niat, rukun yang berupa niat yang terlewat, setelah itu dia hadas lagi. Berarti harus dia bersihkan dulu, kemudian niat yang baru, kemudian dia niat yang baru, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh kembali. Agar mandinya sah secara yakin. Terus kalau tidak diulang dia jadi ragu. Ya ragu, apakah tadi niatku tadi jadi enggak kan gitu. Karena terjadi hadas lagi di pertengahan mandinya, ulangilah niat tinggal menyengaja di dalam hati sambil mengguyur air untuk niat mandi besar kembali, mandi besar dari haid, kemudian di seluruh badannya diratakan dengan air kembali. Jadi daripada ragu, lebih baik harus benar-benar ulangi saja. Iya, diulangi saja biar sempurna.
Baik, ini bahasannya semakin menarik ya. Dilanjut pertanyaannya, masih siap nih? Ya, siap. Alhamdulillah. Ini pertanyaan selanjutnya itu, saat nifas apakah diperbolehkan untuk baca Quran? Ini biasanya jadi perdebatan ya. Ya saya juga jadi bertanya-tanya gitu. Jadi sebenarnya boleh tidak baca Quran, terus misalnya surat Yasin itu kan ada di dalam Quran, apa boleh membaca itu terus dengan niat tapi bukan membaca Quran gitu, berdoa, ada yang seperti itu. Dan pada acara-acara seperti akikah seperti itu, bagaimana? Pada dasarnya bagi orang yang haid dan nifas itu ada salah satu larangan, yaitu membaca Al-Quran. Ini terjadi banyak pertanyaan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Tapi kalau niatnya doa boleh dong, gitu ya. Kalau niatnya doa harusnya boleh dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan banyak orang yang melakukan membaca Al-Quran itu ketika haid dan nifas. Bagaimanakah hukumnya? Apabila bagian dari Al-Quran yang dibaca itu sedikit-sedikit, seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah bagian dari Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Atau wirid-wirid pagi dan petang, atau hizib-hizib. Hizib itu susunan wirid yang digubah oleh para ulama menjadi sebuah bagian tertentu, atau yang sering umum namanya tahlilan. Di dalam tahlilan itu terselip beberapa potongan ayat Al-Quran. Nah, kalau Al-Qurannya model seperti itu, dalam artian potongan-potongan sedikit-sedikit, kemudian diselipkan doa-doa sholawat seperti tahlil, kemudian kita membacanya dengan niat doa, maka itu boleh. Tetapi kalau yang dibaca itu Yasin, bayangkan, Yasin itu berapa ayat? Ada sekitar 80 sekian ayat, banyak sekali ayatnya. Kalau 80 ayat dia baca panjang dengan niat doa, apakah itu mungkin? Nggak mungkin dong, nggak bisa. Jadi pada dasarnya nggak boleh, tapi boleh kalau hanya sepenggal-sepenggal dan kita niatkan untuk baca tahlil, bukan niatnya baca Al-Quran. Kita niatkan doa, kita niatkan zikir. Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan zikir. La ilaha illallah juga ada di dalam Al-Quran, kita niatkan zikir. Ayat kursi kita baca sebelum bepergian, kita niatkan doa, itu boleh. Tetapi kalau Yasin yang dibaca dalam acara akikah itu Yasin, kemudian Yasin itu murni Al-Quran dari mulai Yasin sampai akhirnya ayat, tapi dia niatnya doa, itu nggak bisa membuat itu diperbolehkan. Karena surahnya, karena gambaran dia membaca adalah membaca Al-Quran, bukan zikir atau doa. Jadi kalau misalnya Bu Zoya punya kebiasaan baca zikir pagi dan petang, isinya ada Qur'annya, ada sholawatnya, ada doanya. Kemudian ketika pas bagian Al-Quran kita niatkan doa, kita niatkan zikir, itu boleh. Kenapa? Karena itu sepenggal-sepenggal kecil dan diantara doa-doa dan zikir, gitu ya. Tapi kalau Yasin yang panjang, kemudian kita niatkan doa, itu nggak boleh. Satu-satunya yang memperbolehkan, yang membuat diperbolehkannya membaca Al-Quran secara utuh, maksudnya dalam banyak, misalnya berlembar-lembar ketika sedang haid dan nifas, adalah apabila bagi seorang penghafal Al-Quran yang takut hafalannya hilang. Selain itu haram, nggak boleh. Kalau kita baca banyak-banyak niatnya doa, kita banyak-banyak niatnya zikir, nggak boleh. Jadi kalau akikah, misalnya para wanita kita menghadiri acara akikah, hataman Al-Quran, sedangkan kita nggak hafal Al-Quran, kemudian kita haid misalnya,
maka ya kita isi dengan zikir-zikir yang lain, kita isi dengan doa-doa yang lain. Baik, di sini bisa kita simpulkan ya terkait masalah atau 3 darah ini tadi itu sangat-sangat menjadi hal pokok untuk khususnya para muslimah. Jadi harus benar-benar bisa membedakan mana itu darah haid, mana itu nifas, mana itu istihadah. Karena ini adalah ilmu wajib yang muslimah harus pegang ya dan harus punya seperti itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya tentunya dengan bahasan yang sangat menarik juga. Terima kasih. Jangan lupa follow dan tentunya subscribe Acuan Progresif TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.